Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Datau dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari bacaan saya, yaitu tentang logika dan berpikir ilmiah. Seringkali seorang individu melakukan suatu tindakan yang sifatnya irasional atau tidak berdasarkan pada akal sehat. Dengan kata lain, individu tersebut bertindak di luar nalar atau logikanya. Bisa saja hal tersebut terjadi karena kurang pemahamannya akan memahami logika dengan baik. Lalu, sebenarnya apa sih arti dari logika itu sendiri dan bagaimana cara memahami logika? Pengertian logika. Apa itu logika? Logika adalah sebuah istilah yang berhubungan dengan pikiran manusia. Logika sebagai salah satu cabang ilmu filsafat yang dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang filsafat sendiri, logika tidak dapat dipisahkan dalam proses mencari suatu kebenaran atau kesahihan. Logika bisa dikatakan sebagai logika skientia ataupun ilmu logika. Dilihat dari logika sebagai ilmu, logika mempelajari kebolehan manusia untuk berpikir secara sejajar, teratur, dan tepat. Adapun objek material yang dipakai ilmu logika adalah berpikiran sesuai nalar, sementara objek formal dari logika adalah pemikiran yang dipelajari dari aspek ketetapannya. Dalam hal ini, logika bisa dikatakan sebagai jalan pikiran manusia yang masuk akal atau logis. Pengertian logika menurut ahli. Untuk memperdalam pemahaman kita terkait logika, ada beberapa pengertian logika yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, Aristoteles. Aristoteles mengungkapkan logika adalah ajaran mengenai berpikir secara ilmiah, membahas sudut pikiran itu sendiri, dan hubungan yang mengendalikan pikiran. Yang kedua, William Alston. William Alston menjabarkan logika adalah pengkajian atau studi terkait penyimpulan secara cermat, upaya untuk memutuskan segala ukuran guna memilih penyimpulan mana yang sah dan mana yang tidak sah. Yang ketiga, Zoe Kadijo. Zoe Kadijo berpendapat bahwa logika adalah suatu teknik atau cara yang memang diciptakan atau dibuat untuk meneliti ketetapan manusia dalam menalar. Yang keempat, Louis Ocatsov. Katsov memahami bahwa logika adalah ilmu pengetahuan terkait penyimpulan yang sejajar atau lurus. Logika menjabarkan mengenai aturan-aturan dan cara guna mencapai suatu kesimpulan setelah didahului oleh suatu perangkat bernama premis atau asumsi. Logika sebagai ilmu pengetahuan. Logika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan dengan objek materialnya adalah berpikir atau bernalar atau proses penalaran, sementara objek formal dari logika adalah berpikir atau penalaran yang dilihat dari aspek ketetapan atau kejituan. Berpikir sistematis sama dengan melatih logika. Apakah kalian sudah mengetahui bahwa dengan berpikir sistematis secara tak langsung itu sama saja melatih logika seseorang? Memangnya, bagaimana cara melatih logika? Agar dapat melatih logika, kalian harus mampu berpikir secara sistematis atau dengan menerapkan sistem thinking. Lalu, yang dimaksud dengan berpikir secara logis di sini adalah sebuah rangkaian tindakan atau proses ketika kalian lebih memprioritaskan nalar secara konsisten agar dapat mencapai simpulan dari suatu perkara. Di sisi lain, masalah atau situasi yang memerlukan keberadaan pikiran dengan logika yang tepat memerlukan keberadaan struktur agar terciptanya hubungan yang logis atau masuk akal antara ikatan penalaran dan fakta yang ada. Dengan begitu, sama seperti sifat atau karakter setiap individu, cenderung beberapa yang mana tingkat logika berpikir mereka juga pasti berbeda. Hal ini didasari dari latar belakang kehidupan sastra pendidikan dan kemampuan memahami individu itu sendiri. Nah, agar dapat melatih logika perlu adanya kemampuan berpikir yang sistematis. Oleh karena itu, kalian perlu memahami komponen untuk berpikir logis. Logis bagi seorang ilmuwan maupun filsuf seperti bandulan pengukur tegak lurus bagi tukang batu yang dengannya ia dapat mengukur apakah tembok yang ia bangun ini sudah tegak dan lurus ataukah belum. Logika dapat menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, masuk materi kedua yaitu tentang pengertian berpikir ilmiah.
Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis adalah masuk akal dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan mengembangkan. Berpikir merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan yang berupa pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Induksi adalah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat umum ditarik dari pernyataan-pernyataan atau kasus-kasus yang bersifat khusus. Sedangkan deduksi ialah cara berpikir yang di dalamnya kesimpulan yang bersifat khusus ditarik dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Selanjutnya, sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh tanpa penguasaan sarana berpikir ilmiah, kita tidak akan dapat melaksanakan kegiatan berpikir ilmiah yang baik. Mempunyai metode tersendiri yang berbeda dengan metode ilmiah dalam mendapatkan pengetahuannya, sebab fungsi sarana berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah. Pengertian sarana berpikir ilmiah menurut para ahli. Menurut Salam 1997, berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk mendapatkan ilmu. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Yang kedua, menurut Jujun S. Surya Sumatri, berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Yang ketiga, menurut Kartono 1996 dalam Khadijah 2006, berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Dan yang keempat, menurut Imam Sulaiman, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir, pengembangan pemikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Ilmu pengetahuan telah didefinisikan dengan beberapa cara dan definisi untuk operasional. Berpikir secara ilmiah adalah upaya untuk menemukan kenyataan dan ide yang belum diketahui sebelumnya. Ilmu merupakan proses kegiatan mencari pengetahuan melalui pengamatan berdasarkan teori atau generasi. Ilmu berusaha memahami alam sebagaimana adanya dan selanjutnya hasil kegiatan keilmuan merupakan alat untuk meramalkan dan mengendalikan gejala alam. Adapun pengetahuan adalah keseluruhan hal yang diketahui yang membentuk persepsi tentang kebenaran atau fakta. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari sarana berpikir ilmiah adalah yang pertama, sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmu. Yang kedua, tujuan mempelajari metode ilmu adalah untuk memungkinkan kita melakukan penilaian ilmiah secara baik. Sarana berpikir ilmiah pada dasarnya ada tiga, yaitu bahasa ilmiah, logika, dan matematika, serta logika dan statistika. Bahasa ilmiah berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah. Logika dan matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif, sehingga mudah diikuti dan mudah dilacak kembali keberadaannya. Sedangkan logika dan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif dan mencari konsep-konsep yang berlaku umum.